Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahsukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang tentu kita meyakini bahwa tidak semua saudara dan saudari kita yang punya keinginan, punya harapan, dan punya niat untuk melakukan ibadah salat subuh yang dia niatkan dari kemarin itu bertemu dengan salat subuh hari ini. Oleh karena itu, sewajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kita yang masih diberi kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal, pundi-pundi balasan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita menjaga apa yang sudah kita kumpulkan agar kita bisa merasakan balasannya yang sebenar-benarnya di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua, yang mudah-mudahan kita juga betul-betul mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita satu kisah yang luar biasa, kisah tentang Nabiullah Musa alaihi salam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas. Yang dalam kisah ini saya hanya ingin mengambil satu yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan seorang hamba atas kuasa itu yang membuat dirinya mampu berbuat, mampu melakukan sesuatu tanpa pamrih. Kisah ini berawal dari pembunuhan yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihi salam karena membantu komunitasnya, yang kemudian di hari berikutnya ketemu lagi dengan hal yang seperti ini, dan dia menyadari bahwa apa yang dilakukan kemarin itu adalah suatu bentuk kesalahan.
Tidak seharusnya melakukan itu. Lalu ketika dia ingin melakukan seperti apa yang dia lakukan kemarin, orang yang dihadapi ini mengatakan, apa kamu mau melakukan seperti kemarin? Yang menurut gambaran Nabiullah Musa alaihi salam pada waktu itu, yang kemarin itu ia Nabi Ta'ala Misri. Tidak ada yang lain. Karena saya cuma berdua. Loh, ternyata berita ini viral, tersebar. Termasuk salah satu yang calon korban. Kau mau berbuat seperti kemarin? Nah, barulah Nabiullah Musa sadar dan disampaikan kepada calon korbannya ini bahwa sesungguhnya pembesar-pembesar di istana itu membicarakan dan akan menangkapnya. Dan saya cuma menasehati. Nabi Musa alaihissalam dalam kisah ini, akhirnya yang biasa saya istilahkan atau disampaikan oleh orang tua kita, dia nuranin lari. Ya, hanya yang lari laki-laki. Karena bukan kepentingan pribadi. Ini bukan kepentingan pribadi. Dia pergi karena misi dakwah. Akhirnya berangkat. Sesampai di tempat, sebenarnya ini bukan tujuan. Sampai satu tempat yang disebut dalam kisah ini Madian. Ya. Tiba di tempat orang-orang Madian mengambil air. Di situ dia melihat ada dua orang perempuan yang menunggu. Lalu dia bertanya, ada apa? Kenapa tidak kasih minum? Lalu perempuan ini mengatakan, la nusqi hatta yusdira ri'a wa abuna syekhun kabir. Kami tidak bisa memberi minum sampai penggembala yang lain itu pulang. Kenapa? Bapak saya orang tua, sudah tua, sehingga saya yang datang. Wasaqalahuma. Nabi Musa mengambil itu dan memberi minum ternak sampai selesai. Sesudah selesai, dia pergi ke bawah satu pohon yang seperti al-zil, ya, tidak disebutkan pohon apa. Yang jelas dia bersandar di satu tempat naungan. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi, inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tidak mengatakan apa kebutuhannya. Karena Allah Maha tahu. Sosok ini adalah sosok yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha tahu apa kebutuhan saya sekarang. Saya lari dari Mesir karena takut ditangkap. Di perjalanan saya tidak punya bekal, ketemu dengan orang saya bantu. Saya tidak minta bantuan kepada mereka. Pasti Engkau lebih tahu ya Allah atas apa yang kamu turunkan kepada sangat butuh. Maksudnya apapun yang kamu berikan, Tidak lama kemudian salah seorang dari dua perempuan tadi datang. Waja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Berjalan dengan penuh malu-malu. Lalu berkata kepada Nabi Musa, bapakku memanggilmu. Kamu dipanggil oleh bapakku untuk memberikan balasan bantuanmu. Padahal dia tidak minta begitu. Dia tidak minta itu. Tapi dipanggil ya, berangkat. Setelah sampai di rumah, faqassa 'alaihi al-qasas. Dia menceritakan kisahnya begini. Awalnya
dari Mesir sampai ke sini. Oh. Lalu bapak ini mengatakan, najauta minal qaumidh zalimin. Kalau itu kau sudah selamat. Kau sudah selamat dari orang zalim. Sesudah itu tiba-tiba anak perempuan tadi berkata kepada bapaknya, qalat ya abatistajir, wahai bapakku, jadikan itu sebagai petugas kita, pekerja di kita. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang bagus untuk dijadikan pekerja itu adalah orang yang kuat, lagi jujur, bisa dipercaya. Ada dua sifat yang disebutkan di sini untuk jadi pemimpin, untuk jadi orang yang diberi tanggung jawab bekerja adalah yang kuat dan yang amanah. Percuma kuat tapi tidak amanah. Seperti yang sering didengarkan, kerja. Bohong. Percuma amanah kalau tidak bisa kerja. Jadi dua ini harus satu, kuat, mau bekerja dan punya integritas. Jujur, bisa dipercaya. Lalu bapaknya mendapat sinyal seperti ini mengatakan, oh, kailo naik. Dan tidak berpikir panjang, bapaknya melihat anak ini punya keinginan dan orang yang ada di depannya ini adalah orang baik. Buktinya dia berbuat tanpa pamrih. Dia pergi karena ingin menyelamatkan diri dari orang zalim. Lalu mengatakan, saya mau kasih kawin kau dengan salah seorang putriku. Luar biasa. Yang tahtuka bi'ihda ibnatayya hatain. Saya ingin menikahkan kamu dengan salah seorang putriku ini dengan mahar apa? Antajurani thamaniya hijaj. Maharnya adalah kamu bekerja di keluargaku ini selama 8 kali haji. Masih tahu mesti setelah haji berarti 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran fa min indi. Kau ilang ko pada pagganna 10 ikaw man. Ini bahasa diplomasi. Kalau mau maharnya 8 bulan, 8 tahun. Tapi kalau mau kasih cukup 10, nah terserah. Nabi Musa adalah orang yang amanah. Dia mengatakan, yang manapun yang saya lakukan itu, ya, apakah 8 atau 10, ya, tidak ada masalah. Dan Allah menjadi saksi, wakil. Wallahu ala ma naqulu wakil. Jadi semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang meyakini bahwa seseorang atau sosok yang punya sandaran kuat itu pasti kuat. Sosok yang punya sandaran baik pasti orang baik. Dan orang yang baik pasti dipilih oleh orang baik. Nabi Syuaib orang baik memilih, Nabi Musa orang baik. Ya. Dua-duanya punya sandaran yang kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kriteria pemimpin yang baik itu disebutkan dalam surah Al-Qasas ini bertalian dengan tadi. Adalah yang kuat lagi
bisa dipercaya. Bukan yang lain. Tidak seperti kriteria pemilihan atau pilihan orang Yahudi, pilihan orang-orang yang materialis. Kriteria pemilihan atau pilihan yang dia pilih adalah yang punya harta, yang kaya. Ya terbuktikan dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tidakkah kamu memperhatikan satu kaum, satu kelompok pada Bani Israel sesudah Nabi Musa yang berkata kepada nabinya, angkat buat kami seorang pemimpin untuk perang. Dia yang minta, dinasihati sama nabinya. Hal asaitu in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Hati-hati, jangan sampai kau diperintah perang, diangkat pemimpin untukmu, lalu kamu tidak mau perang. Lalu dia beralasan bahwa bagaimana mungkin kami tidak perang, ya? Bagaimana mungkin saya tidak mengikuti pemimpin itu, padahal kami sudah diusir dari negeri kami, anak-anak kami juga diusir. Pasti saya melawan. Tunjukkan siapa pemimpin. Nah, bagaimana ketika diberikan perintah perang tawar, mereka berpaling, ya. Dan Allah Maha tahu siapa yang zalim. Selanjutnya dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum taluta malika. Ya, sesungguhnya Allah telah mengutus untukmu seorang yang akan jadi pemimpin, namanya Talut. Tapi apa kata mereka? Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min. Bagaimana mungkin dia menjadi pemimpin kami, padahal kami lebih layak jadi pemimpin dari dia. Apa kriterianya? Kami lebih kaya, kami lebih kaya, kami lebih kuat dari sisi ekonomi. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Dia tidak diberi keleluasaan dalam harta. Artinya dia gak kena punai. Ya. Kami lebih berhak untuk jadi pemimpin daripada dia. Tapi apa jawaban nabinya? Dan ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran buat kita, bahwa innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah memilih dia untukmu untuk jadi pemimpin. Wa zadahu basqatan fil ilmi wal jism, dan Allah memberikan kelebihan padanya dari segi ilmu dan fisik. Jadi kalau tadi kuat amanah, di sini kuat cerdas. Dan kalau kita melihat, ya, ini semua sudah jadi bahan buat kita ini, bahwa sifat wajib bagi Nabi itu ada 4 yang disebutkan, ya. Siddiq, jujur, benar, amanah, bisa dipercaya, fatanah, cerdas, dan tabligh, menyampaikan. Artinya transparansi. Apa yang dia lakukan tertulis, nampak. Apa yang dia janjikan dipenuhi. Lawannya adalah kadzib,
Sidq itu jujur, lawannya kadhib. Amanah, lawannya khianah, berkhianat. Diberi kekuasaan, diberi wewenang, salah gunakan. Fatanah, cerdas, lawannya baladah, bodoh. Dan yang keempat, tabligh, menyampaikan. Lawannya kitman, menyembunyikan, sehingga tidak ada transparansi di sana. Ya, alena mimising, kelompoknya yang tahu. Ya. Sehingga dia mau melakukan apa saja yang dia mau. Ya. Sementara ya, ini kita berbicara masalah kekinian, ya, tidak ada lagi yang bisa tersembunyi. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Sehingga saya menyampaikan dua ayat ini Bapak dan Ibu sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan bahwa kriteria pemimpin yang seharusnya kita pilih, bahkan ulama sudah menyampaikan, memfatwakan, kalau ada yang terbaik dari yang baik lalu kita memilih yang buruk, ya, madosa. Ya, meskipun saya kembalikan, ya, saya tidak menunjuk siapa, saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian, kriteria memilih itu bagaimana. Ini mana kita, yang mana dari tiga calon kita ini yang masuk dalam apa yang disebut oleh Al-Quran. Kriteria memilih pemimpin menurut Al-Quran. Terserah kita mau pilih yang mana. Yang jelas, kau salah pilih, dampaknya bukan hanya sampai di sini saja, bukan hanya 5 tahun, ya. Dampaknya negatif sampai ke akhirat, Sehingga ada juga ulama yang mengatakan kita mau memilih pemimpin yang menang atau yang benar. Mau pilih yang menang atau yang benar, karena yang menang belum tentu benar, benar belum tentu menang, ya Pak ya. Menang belum tentu benar, benar belum tentu menang. Kalau menang dan tidak benar, menang tidak benar, dampaknya sampai di akhirat. Dampaknya sampai di akhirat. Benar dan tidak menang, ya cuma masalahnya 5 tahun ke depan. Yang jelas kita sudah memilih yang baik. Kita tidak salah pilih menurut ukuran Al-Quran. Kalau tahu kita kalah, nanti kita berjuang lagi. Tapi yang baik adalah menang, dan kita perjuangkan agar dia menang pada yang benar. Itu yang bagus itu. Ya, meskipun saya ingin mengakhiri apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa jangan kita terlibat seperti orang-orang yang menjagokan semua jagoannya, sehingga sibuk untuk menjelek-jelekkan lawannya. Sibuk. Jadi kita kalau dapat berita, baca dulu, cocokmu ya, bisa disebar atau tidak. Kalau tidak, bisa jadi fitnah. Ya, sehingga kaidah untuk memilih sudah kita sampaikan, bahwa pilih yang terbaik dari yang baik. Kodek gagah balik, pilih yang paling sedikit keburukannya dari yang buruk. Kemudian jangan terlibat menyebar keburukan, sebab keburukan yang kita sebar menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi oleh orang muslim. Karena saya sudah mengatakan, ya, bahwa semua yang kita pilih ini muslim, selalu menemua, ya. Jadi mau magajakna atau selengi pasti kamu tahu dia cina. Ya.
Pasti ada baiknya, tapi mari kita pilih yang paling banyak baiknya, yang paling jujur, paling amanah, ya paling cerdas, paling transparan. Itu yang kita mau. Ya. Nah, karena kalau kita memburuk-burukkan orang, ya, meskipun benar apa yang kita sampaikan, dosa mutawah sana. Gibah. Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi SAW menjawab pertanyaannya, "Al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah." Kamu menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak suka. Lalu ada yang nyeletuk, kaifa idza maqultu fihi? Bagaimana kalau yang saya ucapkan itu ada padanya, betul apa yang saya lakukan itu, apa yang saya sampaikan. Lalu Nabi SAW, fa in kana fihi ma taqul fa ghibah. Fadzalik, dan itulah ghibah. Kalau apa yang kamu ucapkan itu benar, betul ada pada dia. Contoh misalnya kita memberikan statement bahwa dia pembohong, ya, dia pembohong. Oh si Anu itu ini jujur, ini pembohong dan sebagainya. Kita mengatakan dan ada pada orang yang kita sebutkan itu, ya, itulah ghibah. Ya. Kalau tidak ada, faqad Maka bahatta, kata Nabi SAW. Kalau itu tidak ada, itu tidak benar, yang kamu sampaikan itu bohong, maka kamu memfitnahnya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih buruk daripada pembunuhan. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memilih, ya, dan jangan sia-siakan, ya, waktu untuk memilih. Jangan golput. Gunakan kesempatan Anda memilih dan berjuang untuk memenangkan yang benar. Jadi mana ini tegai pemakesi. Ya, siapa yang paling benar, siapa yang paling baik dari tiga pasangan yang akan kita pilih ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai dan menerima pilihan kita yang sesuai dengan kriteria petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita berusaha untuk memenangkan itu, dan Allah memberikan pemimpin kepada kita, pemimpin yang diminta, pemimpin yang kita upayakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin buat kita orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memimpin, dan merahmati, menyayangi orang-orang yang dia pimpinnya. Dan dalam satu doa ada yang disampaikan, Allahumma la tusallitu alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan kau jadikan pemimpin bagi kami karena kesalahan kami, karena dosa-dosa kami, orang-orang yang tidak takut kepadamu dalam memimpin kami, dan orang-orang yang tidak menyayangi kami. Ini doa yang patut untuk kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sekedar memohon meminta itu, tapi kita berusaha minimal dengan satu, memperlihatkan bahwa saya mendukung yang terbaik. Saya mendukung yang terbaik. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Dan sebelum kita tutup kembali, kami mengajak jamaah untuk menundukkan mata hati dan kepala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepadanya. Semoga istighfar dan doa kita pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini,
diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma arham mautana Allahumma arham mautana Allahumma arham mautal muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana Allahumma shfi mardana Allahumma shfi mardal muslimin ya syafi' ya mukaf. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, kesalahan dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami, kesalahan orang-orang yang telah melahirkan kami. Semoga Engkau menerima dengan kemuliaan ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang telah mendahului kami, rahmatilah orang-orang yang telah wafat lebih dulu dari kami. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami, sembuhkanlah mereka ya Allah. Mudah-mudahan kesembuhannya digunakan untuk beribadah dan melakukan ketaatan yang maksimal kepada dan kepada kita semua yang masih diberikan kesehatan, diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik hidayah untuk melakukan dan istiqamah dalam kebenaran, sebagaimana kita meyakini apa yang sudah sering kita dengarkan bahwa man futiha idza futiha li ahadikum babul khairi falyusri ilaihi. Apabila dibukakan pintu kebaikan kepada salah seorang di antaramu, maka bersegera untuk melakukannya. Fa innahu la yadri mata uliqan, karena dia tidak tahu kapan pintu kebaikan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Dan mudah-mudahan kita semua meyakini bahwa kehidupan, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada batasnya, dan pada saatnya nanti kita semua akan mengakhiri kehidupan dan kesehatan yang kita dapatkan bisa saja berubah menjadi penyakit yang dengannya kita tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang kita inginkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.